Mengerikan, kata itu layak kita sematkan untuk situasi timnas Indonesia saat ini. Oke, jadi aku bilang tadi mengerikan. Mengerikan di sini ada dua makna. Mengerikan positif dan mengerikan negatif. Kita mulai dari positif dulu. Kenapa aku bilang mengerikan? Karena alhamdulillah Indonesia bisa diperkuat oleh Rafael Strijk. Kita tahu Rafael Strijk merupakan pemain andalan Coach Sintayong, kan? Pokoknya kalau main Coach Sintayong, udahlah Rafael Strijk lah itu pasti yang paling depan. Karena kawan ini nggak ada capeknya kan, lari ya kerja, tapi nggak bosan-bosan, nggak capek-capek gitu. Beda sama pemain-pemain timnas dulu kan, yang mana lari, menit 60 udah habis bensinnya, udah nggak kuat lagi lari, ya kan? Tapi Rafael Strijk ini mau dari ujung ke ujung lari terus 90 menit dijabaninnya asli. Ini memang pemain yang cukup mengerikan. Kan? Makanya Coach Sintayong suka sama dia meskipun agak bapuk di lini depan. Tapi gara-gara dia banyak gol Indonesia tercipta ya karena pergerakan dia, pergerakan tanpa bola dia, pergerakan dia yang menarik lawan. Jadi kalau orang yang hanya melihat seorang pemain karena mencetak gol dan gol, maka ya kita bisa bilang Rafael Strijk pasti bukan pemain yang bagus. Tapi kalau kita menilai dari keseluruhan, Rafael Strijk merupakan salah satu pemain yang sangat dibutuhkan tim dan merupakan pemain bagus, guys. Oke, kita mulai mengerikan yang positif, kita ke belakangkan dulu mengerikan yang negatif. Tapi tenang, mengerikan negatif akan kita bahas. Kita mulai positif dulu lah ya kan. Positifnya, lini depan timnas Indonesia bisa dipastikan menjadi makin tajam dan makin gacor, guys. Nah, aku nggak yakin apakah Rafael Strijk nanti bisa membobol gawang Myanmar atau Vietnam atau Filipina dan Laos. Tapi setidaknya aku yakin dengan hadirnya Rafael Strijk, Hoki Caraka dengan Ronaldo Kuateh pasti bakalan gacor, guys. Karena ini pemain yang betul-betul melayani pemain lain. Ini pemain yang bisa membuat pemain lain bersinar, guys. Maka dari itu, ini bakal mengerikan timnas Indonesia, guys. Karena, ya kita udah tahu lini depan timnas Indonesia hanya diperkuat oleh Ronaldo Kuateh dengan Hoki Caraka yang mungkin bisa kita bilang levelnya paling tertinggi di antara pemain-pemain lainnya, guys. Dengan hadirnya Rafael Strijk, ini cukup membantu pemain muda ini. Walaupun mereka ini sebenarnya sama-sama muda ya, tapi setidaknya Rafael Strijk dia sudah mengantongi caps timnas senior itu lebih banyak daripada pemain-pemain lainnya. Dan tambah lagi juga dia sudah tahu betapa berat dan kompetitifnya liga di Eropa, Belanda, dan sekarang bermain di Liga Australia, guys. Nah, Rafael Strijk ini bisa kita bilang bisa membantu pemain-pemain muda kita ini untuk mengeluarkan potensi yang ada serta membantu menaikkan mental pemain timnas U22, guys. Di sini aku lihat di akun Instagramnya si Brisbane ya, klub daripada si Rafael Strijk. Ternyata Rafael Strijk diturunkan sebagai pemain inti, guys. Jadi dia masuk sebagai pemain di starting line up. Ini merupakan tanggal 6 guys ya. Iya tanggal 6 nih, hari Jumat kan tanggal 6. Nah, dia nanti main itu tanggal 9, guys. Jadi di sini dibilang oleh Bapak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji bilang bahwasanya memastikan bahwa tanggal 8 Desember 2024 nanti Rafael Strijk sudah berada di Myanmar. Strijk bahkan bisa dimainkan saat melawan Myanmar tentunya dengan keputusan Coach Sintayong. Ini menjadi opsi terbaik agar skuad Garuda bisa turun dengan kekuatan penuh. Mantap nih lobby-lobby Pak Erik, ya kan? Betul aja nih. Jadi ini kalau bukan karena lobby-lobbynya Pak Erik juga aku yakin Rafael Strijk ini tidak akan dilepas sama Brisbane. Kita tahu Brisbane ini juga dimiliki oleh orang Indonesia, beberapa sahamnya termasuk juga di situ Pak Erik. Dan ini Pak Erik betul-betul punya relasi yang cukup besar untuk level internasional, guys. Makanya kita lihat ada berita jika ada pemain timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan klub, maka Pak Erik siap membantunya untuk mendapatkan klub, guys. Bahkan Pak Erik mau membantu Rafael Strijk untuk mendapatkan jam terbang bermain yang mana sebelumnya di ADO Den Haag ya, di Liga 2-nya Liga 2-nya Belanda, mungkin di situ dia kurang mendapatkan waktu bermain, dipindahkan ke Brisbane dan di Brisbane dia rajin untuk turun sebagai starter, guys.
Bahkan dia sudah mencetak 1 gol, ya kan? Ini menandakan bahwasanya perkembangan positif terjadi di Rafael Strijk karena sering mendapatkan waktu bermain. Oke, mantap Pak Erick Thohir, kami bangga punya Bapak, ya kan? Nah, jadi itu guys, jadi bisa kita bayangkan sekarang dia lagi main di tanggal 6 ini, maka mau nggak mau dia nanti setelah pertandingan ini, atau mungkin besok paling lama, dia sudah harus terbang ke Myanmar. Ya at least mungkin hari inilah, mungkin malam ini dia akan terbang dan terus akan berangkat dan sampai di Myanmar besok atau mungkin lusa. Besok ya kalau berangkat malam ini, kalau misalnya dia besok berangkat juga tetap besok juga sampainya, ya kan. Nah, tapi yang jelas ini mengerikan yang positif guys. Jadi lini depan Indonesia bakal jadi lebih gacor. Nah, kita masuk ke mengerikan yang negatif. Nah, apa nih mengerikan yang negatifnya? Pasti cedera. Nggak mungkin nggak cedera guys. Bayangkan ini level AFF, level ASEAN, level Mortal Kombat kalau kata orang bilang yang rame di TikTok, ya kan? Jadi permainan ini menjurus kasar. Banyak pemain di negara-negara Asia Tenggara ini mati-matian main di AFF ini. Kayak Piala Dunia lah pokoknya. Makanya mereka mau nggak mau wajib bermain dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Sampai kaki orang pun diembat. Itu yang kita takutkan nih. Kita masih ada program. Kita masih ada main lagi nanti lawan Australia dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Yang mengerikannya adalah jika nih Rafael Strijk ditekel sama pemain Nguyen atau ditekel sama pemain Myanmar, Filipina dan Laos, selesai. Cedera pula dia, nggak cedera. Yang takut kita ini cederanya kayak Ivan Dimas, terpongkeng, kan? Terpaksa naik sepatu roda, naik kursi roda. Nah, ini yang kita takutkan guys. Kita seharusnya belajar daripada pengalaman. Nah, tapi aku juga nggak tahu, ini pasti sudah pikiran matang-matang daripada Coach Sintayong ya selaku timnas. Kita dukung aja lah, ya kan? Apapun keputusan Coach Sintayong kita dukung, tapi cukup kita sayangkan dipanggilnya sama si Rafael Strijk ini. Kita nggak takut dia kehilangan waktu bermain di Brisbane alias kehilangan sentuhannya gara-gara meninggalkan kawan-kawannya di Brisbane. Tapi yang paling kita takutkan di saat ini adalah cederanya Rafael Strijk. Karena kita tahu Rorat Mangun nggak bisa main lawan Australia, ya kan? Nggak bisa main karena akumulasi kartu. Kalaupun nanti cedera nih Rafael Strijk, waduh selesai kita di depan. Nggak ada kawan oleh Romeni. Ya kan, terpaksalah main Witan sama Egy, ya kan? Ya, kita tidak mendiskreditkan pemain lokal kita, tidak. Tetapi kita tahulah kualitas daripada Rafael Strijk dan Rorat Mangun ini masih di atas daripada Witan dan Egy. Seperti itu guys. Nah, jadi itulah dia mengerikan positif dan mengerikan negatif. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang mengerikan ini guys, ya kan? Nah, di sini aku juga dapat kabar bahwasanya Matt Baker 09 ya dari Instagramnya Matt_Baker 09, dia bilang bahwasanya di situ nggak ngomong sih, dia nggak bilang, tapi di situ dia nunjukkan kayak ada foto paspor kayak ada di mana gitu kan. Kayaknya dia tuh mau siap-siap pergi ke Myanmar guys. Ini mungkin spekulasi apa betul apa tidak, tapi yang jelas kalau di sini dikabarkan Matthew Baker dipanggil TC ke timnas U20 Indonesia. Wow, ini kalau betulan terjadi maka bisa kita bilang cukup sibuk nih pemain. Memang layak sih Matthew Baker ini bermain untuk timnas U20 ya kan. Ditambah lagi dia itu pengalamannya di level internasional juga keren. Begitu juga main di klubnya Melbourne City ya, itu juga cakep. Maka ini kan pemain yang sempat dipanggil timnas Australia kan, tapi dia nolak, dia malah milih Indonesia guys. Luar biasa. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemanggilan Rafael Strijk. Apakah dia masuk mengerikan positif apa mengerikan negatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.